toko Indonesia ke toko Singapura dan toko Malaysia, itu biasanya update-nya lebih lama. Jadi kalau semuanya produknya di Shopee Indonesia itu ribuan, di Shopee Singapura bisa saja yang muncul itu cuma ratusan pieces aja, ratusan katalog gitu. Di Malaysia juga sama. Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda kalian, bisa cek di bagian playlist ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Ada tentang YouTube, ada tentang Shopee Affiliates, tentang jualan di Shopee, jualan di Instagram, di sosial media, info supplier, dan banyak lagi lainnya. Jadi sekiranya teman-teman itu minat dengan pembahasan kali ini, jadi tentang jualan di Shopee, bisa cek di bagian playlist. Di sana ada informasi selanjutnya. Nantinya jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa chat aku via WhatsApp atau tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram Alfi Mokusuru. Di sana nanti kita akan discuss. Oke, sesuai judulnya, kali ini aku akan bahas tentang Shopee Export. Ini ada pertanyaan yang seperti ini. Saya coba search toko saya di Shopee Export, Shopee luar negeri gitu. Kok kayak nggak diurus ya, produk cuma beberapa dan tingkat proses chat itu cuman 57%. Produk tidak terupdate, terus emang caranya gimana sih cara kerja Shopee Export ini? Oke, gini. Untuk Shopee Export, kalian bisa cek akun Shopee kalian di luar negeri itu dengan menambahkan .sg atau .my untuk melihat toko kalian yang ada di luar negeri gitu. Nah, untuk SG itu berarti produk atau toko teman-teman itu bisa dicek di kawasan Singapura. Kalau MY bisa dicek di kawasan Malaysia gitu. Untuk performanya sendiri biasanya update-nya lebih lambat dari Shopee ID atau Shopee Indonesia gitu. Terus untuk kinerjanya biasanya ya sesuai dengan kinerja daerah masing-masing. Kalau Shopee ID itu tergantung. Kalau customernya orang Indonesia pastinya biasanya cepat balasnya. Kalau Shopee luar negeri mungkin saja ya agak lambat terkirimnya atau gimana, saya juga kurang paham kalau masalah chat ini. Tapi untuk upgrade-nya dari toko Indonesia ke toko Singapura dan toko Malaysia itu biasanya update-nya lebih lama. Jadi kalau semuanya produknya di Shopee Indonesia itu ribuan, di Shopee Singapura bisa saja yang muncul itu cuma ratusan pieces aja, ratusan katalog gitu. Di Malaysia juga sama. Dan itu tidak ada gimana ya, kurang ada transparansi dari Shopee kinerjanya seperti apa untuk Shopee Export gitu. Cuman dia nawarin iklan, beli iklan untuk mendapatkan exposure di Shopee luar negeri gitu. Oke, ini ada beberapa tips dari kita, dari teman-teman seller juga, bahwa caranya agar toko luar negeri kita itu ada yang kejual gitu ya. Coba perhatikan, ini dari teman kita juga. Tulis judul produk dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena nantinya
produk kalian itu akan ditranslate gitu ke bahasa Singapura, ya, Inggris Singapura, dan bahasa Malaysia. Jadi kalau seumpamanya dengan bahasa-bahasa slang, contoh ditulis warna apa ya? Warna atau bahasanya kurang bisa diterjemahkan, nantinya akan misleading gitu, artinya juga akan berbeda di Shopee luar negeri, di Shopee Singapura atau Malaysia ini gitu. Berikan deskripsi yang jelas lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Jadi kalau bisa sih usahakan dengan bahasa baku juga nggak masalah. Yang penting nantinya ketika ditranslate itu akan memafhumkan atau memahamkan customer luar untuk membaca deskripsi produk dari kalian gitu. Terus lagi ya tulis detail, sedetail-detailnya. Contoh panjang, lebar, berat itu perlu dijelaskan agar teman-teman customer dari luar negeri itu tidak kesulitan atau tanya-tanya lagi itu nggak perlu. Jika produk ada variasi, maka berikanlah variasi yang jelas. Nah, jangan sampai miss. Jadi ya kasih variasi jika ada variasinya. Jangan apa ya kalau seumpamanya itu produk bundling ya, contoh apa nih, dapat 2 ya ditulis dia dapat 2. Kalau cuman dapat 1 gitu, contoh dia berjualan produk apa spatula 1 set gitu, gambarnya tuh 1 set tapi yang datang cuma 1, ternyata yang dijual itu hanya 1 produk di gambar itu. Makanya lebih baik ditulis di variasi bahwa yang didapatkan itu apa. Nantinya ketika dia komplain, kita juga bisa ajukan banding karena ada buktinya di sana. Jadi yang miss ini kok customernya tidak membaca secara lengkap gitu. Nah, untuk performanya sendiri itu ya tadi beda antara Shopee Indonesia, Shopee Singapura, dan Shopee Malaysia. Terus ada yang tanya juga bagaimana caranya agar toko kita tuh muncul di Shopee luar negeri. Nah, ini ada yang namanya Shopee Export. Untuk Shopee Export, kalau aku dulu itu dapat undangan dari Shopee langsung untuk mengisi formulir pendaftaran untuk jualan ke luar negeri gitu. Tapi kalau seumpamanya ingin mendaftar, bisa kalian tuh chat di CS Shopee untuk ikut program Shopee ini gitu. Jadi kita bisa kok semuanya mau ekspor kalau yaitu tadi ada undangan dan kalau chat di CS Shopee kita di approve gitu. Biasanya kalau dropship itu tidak bisa ikut Shopee Export karena dia tidak mempunyai stok. Nah, apalagi yang paling yang paling diuntungkan itu adalah semacam apa sih? Dia produksi sendiri, terus produknya tuh banyak, variatif, dan harganya murah-murah. Itu yang paling rame di Shopee luar negeri gitu. Jadi pastikan sebelum teman-teman daftar di Shopee luar negeri, ya poin-poin yang tadi aku sampaikan itu ada di toko kalian. Terus untuk pengirimannya, untuk mengirim paket Shopee Export ini, Shopee luar negeri ini, kalian cukup menuliskan resi seperti biasa, resi yang tercantum di sana. Walaupun nantinya tulisannya adalah dikirim ke alamat Jakarta, yakni alamat gudang Shopee, nantinya akan dicek kembali oleh Shopee, gudang Shopee, dan dipastikan bahwa itu orderannya udah bener, nanti baru dikirim ke alamat orang yang order di luar negeri. Jadi nggak ada masalah, nggak perlu ditulis double-double gitu, tulis aja resi. Ya seperti kalian itu memproses orderan yang ada di Indonesia gitu. Terus untuk
menambahkan exposure. Nah, di Shopee itu ada namanya iklan luar negeri, iklan ekspor. Kalau kita sendiri, ya yang pasti bikin harga yang lebih murah pastinya ya. Terus banyak variasi dan produknya beragam gitu. Biasanya begitu sih yang paling banyak dilirik oleh customer Shopee luar negeri gitu. Nah, mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan terkait Shopee ekspor ini, bisa tulis di kolom komentar atau bisa chat aku di WhatsApp atau DM aku di Instagram Alfi Mokusuru. Nanti kita akan discuss di sana. Jangan lupa subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga jaga kesehatan karena kita nggak tahu pandemi ini berakhirnya kapan dan kita juga nggak tahu ini akan seperti apa dan normalnya kapan gitu. Tetap stay safe. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan dan juga share video ini jika sekiranya video ini bermanfaat bagi orang sekitar kalian. Keep sharing, semoga bermanfaat and see you next time.